Seperti itu. Kita offin dulu yang lain suaranya supaya kita bisa lebih fokus ke narasumber kita pada hari ini. Pangapunten apabila panjenengan tidak bisa bersuara begitu ya, suara tidak terdengar yang lain, tapi kita nanti akan ada sesi untuk tanya jawab begitu ya, Pak Yus. Jadi waktu saya berikan kepada beliau termasuk nanti perkenalan, atau mungkin kita perkenalkan dulu nama beliau ini, Pak Yus Ibnu Yasin. Ya. Jadi biar nanti beliau akan menyampaikan tips ataupun ilmunya kepada kita supaya kita juga bisa meningkatkan level kepribadian kita maupun usaha kita. Baik, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Yus. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Darmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman di komunitas bisnis Semarangan yang telah berkenan memberi kami kesempatan untuk sharing ya. Yang kedua kalinya terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman semuanya dari UMKM yang sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga ini bagian ikhtiar kita untuk terus bertumbuh, bertahan, meloncat lebih tinggi dalam menghadapi permasalahan krisis yang terjadi. Perkenalkan, saya adalah konsultan di bidang SDM yang saat ini juga menangani beberapa UMKM, dan bersyukur saya hari ini bisa sharing dengan 20 teman-teman UMKM Kota Semarang. Dan saya juga rutin mengisi di Dinas Koperasi, membekali teman-teman tentang bagaimana sebelum berbisnis, sebelum memulai bisnis mereka harus memiliki beberapa hal yang nanti izin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ada yang tidak mendengar suara saya? Boleh, kalau suaranya terlalu kecil, boleh lambaikan tangannya, boleh? Alhamdulillah, berarti mendengar semuanya ya. Oke, sebelum dimulai. Oke, sebelum dimulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa. Yang Muslim kita membaca Al-Fatihah, saudara kami yang beragama Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha, mohon berkenan untuk menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang kami sayangi, karena waktunya terbatas, jadi saya langsung mulai saja. Ibu bisa lihat slide yang saya tampilkan, Bapak Ibu? Boleh anggukkan kepalanya yang sudah bisa lihat? Oke, bisa ya. Hari ini kita berada di sebuah krisis yang luar biasa. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah dengan solusi yang sama di masa lampau. Coba kita lihat slide yang saya tampilkan. Ternyata krisis hari ini membawa perubahan yang besar, bukan? Terkait masalah semuanya yang sudah berubah. Mudik tidak ada, kemudian kita bisa melihat bagaimana pandemi ini menggerus Car Free Day, polusi udara juga alhamdulillah sudah dikurangi. Adanya airlines yang sekarang sudah banyak yang tutup, beberapa pesawat diliburkan, orang sudah tidak bisa nonton bioskop. Kita lihat bagaimana corona ini membunuh semuanya. Coba bayangkan, bukan hanya UMKM, Bu. Bisnis perhotelan, hotel-hotel yang besar, travel agent, dan juga ya, souvenir stop ya, bagaimana mereka mau beli souvenir kalau mereka tidak bisa wisata ke satu tempat atau tempat yang lain. Artinya apa? Artinya
pandemi ini, corona ini memberikan kita cara pandang baru. Ternyata tanpa beradaptasi, tanpa kecepatan untuk bertindak, kita tidak akan pernah bisa bertahan menjalani bisnis yang kita jalankan. Nah, maka hari ini saya tidak akan bicara teknis, karena sesungguhnya teknis wilayahnya adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin lebih expert, karena hari ini saya bicara tentang why. Kenapa Anda harus berbisnis? Tadi yang disampaikan oleh Hung Darmo, bahwasanya beliau Semarang perlu menelurkan kembali, menumbuhkan kembali UMKM-UMKM yang selama ini mungkin masih kalah dengan kota-kota yang lain. Saya ada datanya. Oke, kita awali sebelum itu dari slide berikut ini. Lihat slide-nya Bapak Ibu. Lihat ya. Nah, ini ada 5 pertanyaan yang semoga bisa menjadi renungan bagi saya dan Anda semuanya. Yang pertama adalah, 1, seberapa kapasitas yang sudah kita siapkan menghadapi krisis yang bisa jadi bertahan bukan hanya sebulan 2 bulan ke depan. Bisa jadi ini berbulan-bulan. Maka penting mulai hari ini, apapun bisnis Anda, apapun usaha Anda harus menyiapkan kapasitas sedini mungkin. Contoh gelas ini. Gelas ini punya kapasitas yang berbeda, maka rezekinya pun berbeda-beda. Maka sebelum kita berharap tentang bagaimana Tuhan memberikan kita kelimpahan harta, rezeki yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang megah, maka penting bagi kita untuk apa? Untuk menyiapkan kapasitas sebagai seorang businessman, usahaman. Saya kemarin sempat diskusi dengan ownernya D9, pengusaha singkong yang luar biasa. Saya juga ngobrol dengan salah seorang pengusaha dengan utang 12M. Namanya Pak Mirza, mungkin Bapak Ibu juga mengenal. Saya juga diskusi dengan Mas Sabtuari, bagaimana memulai usaha dari nol. Maka dari pengalaman-pengalaman itu, saya izin sharing kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tentang apa? Ternyata kapasitas itu penting. Artinya adalah ketika Anda tidak menyiapkan ini, Anda siap tergerus. Ada 3 pilar untuk membangun kapasitas. Yang pertama, saya sharing dengan Bapak Ibu. Yang pertama adalah hari ini terbuka lebar peluang untuk belajar upgrade skill Anda. Skill tentang usaha wingko, usaha tas rajut, usaha lumpia, usaha umroh dan haji, oleh-oleh umroh dan haji, semuanya terbuka lebar di online. Orang bagi-bagi ilmu secara free. Maka kesempatan saya dan Anda untuk apa? Untuk upgrading skill, upgrading diri kita, agar kita punya cara pandang baru menghadapi krisis yang terjadi hari ini. Yang kedua, evaluasi. Yang selama ini mungkin bisa jadi kita tidak bisa memberikan yang terbaik ketika pandemi ini. Maka jangan berlama-lama. Yang bisa kita lakukan adalah evaluasi dengan siapa? Dengan tim. Maka penting Anda harus punya tim yang siap support, yang punya cara pandang lain, sehingga Anda bisa terus bertumbuh, diberikan evaluasi di dalam tim Anda. Yang ketiga, yang tidak kalah penting selain Anda harus upgrading skill, Anda harus evaluasi, jangan pernah merasa cukup. Saya teringat salah satu foundernya Apple, beliau mengatakan, tetap bodoh dan tetap lapar, agar Anda bisa terus berbenah dan memperbaiki. Kalau Anda merasa matang, Anda akan busuk gitu. Maka penting Anda harus terus lapar, untuk apa? Untuk melihat tantangan ke depan. Saya juga konsultan yang mengisi training di bidang SDM, marketing, dan juga sales. Masalah saya di 3 bulan kemarin, coba, kelas ditutup, training tidak diperbolehkan. Artinya, saya harus berpikir bagaimana agar tetap bertahan, bertumbuh, dan melompat lebih tinggi. Maka dibuatlah training-training online. Dibuatlah program-program yang sekiranya itu bisa dilakukan dan menghasilkan.
Nah, ini penting. Maka, Bapak dan Ibu, tingkatkan kapasitas diri Anda. Dengan apa? Belajar online seperti ini. Melalui teman-teman, nanti mungkin bisa dihadirkan pakar branding, di bagaimana sales marketing online, bagaimana secara regulasi bisnismen di Semarang seperti apa. Harus disiapkan oleh teman-teman dari grup pasar bisnis online Semarangan ini. Maka semoga teman-teman bisa istiqomah, terus berbagi di sini, sehingga ini grup bisa bermanfaat, bukan hanya sekedar menawarkan produk, tapi bisa menjadi wahana kita untuk bisa upgrading skill kita. Satu, saya agak cepat ya Bapak Ibu ya, karena nanti ada sesi tanya jawab dan waktu kita hanya 40 menit. Yang kedua, kita lihat. Yang kedua adalah fokus. Fokus tentang apa? Fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Jangan fokus pada hal yang tidak bisa kita lakukan. Saya tidak bisa melaksanakan training. Maka buat apa saya mengeluhkan tentang nggak bisa melaksanakan training? Anda tidak perlu fokus menyalahkan pemerintah tentang regulasi yang ada. Anda tidak perlu menyalahkan pemerintah, karena nggak akan ada habisnya. Karena tidak akan ada manfaatnya. Yang bisa Anda lakukan adalah bagaimana Anda fokus kepada bisnis Anda. Itu dia. Ini penting ini. Fokus. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini dia. Bagaimana biar fokus? Yang penting kalau bisa para pengusaha muda, UMKM di Semarang, ada 3 hal. Yang pertama, Anda harus punya target. Contoh saya, setiap bulan saya punya target. Target saya adalah mendapatkan 10 klien dalam 1 bulan. Sehingga dengan 10 klien itu, saya jabarkan. Setiap minggu saya harus punya berapa klien. Dengan memiliki 10 klien, saya bisa membuka peluang untuk target-target baru. Yang kedua, daily plan. Daily plan itu setiap hari saya punya handphone, lihat ke depan di layar. Saya punya daily plan, saya tulis. Anda bisa tulis di notes, Anda bisa tulis dimanapun di handphone Anda. Jangan sampai smartphone Anda lebih pintar daripada Anda. Tidak ada gunakan kecuali hanya untuk nelpon, sosmed, dan juga ngerumpi di handphone. Maka penting Anda tuliskan daily plan Anda setiap pagi. Contoh saya, daily plan saya hari ini, saya akan visitasi ke Gunung Pati untuk follow up klien. Yang kedua, saya akan membuat proposal permintaan Pak Mirza beberapa hari yang lalu. Yang ketiga, saya buat proposal dan penawaran ke SPBU di Kota Solo. Ada salah seorang pengusaha namanya Pak Isnanto. Dia punya 4 SPBU, punya pabrik kertas, pabrik plastik, mohon maaf. Dia minta dibuatkan roadmap bagaimana membangun budaya organisasi di bisnis yang sedang saya tekuni. Nah, ini saya bantu. Saya punya daily plan-nya sehingga clear. Hari ini saya mau ngapain? Buat teman-teman contoh, sebagai seorang pedagang tas rajut, hari ini saya mau ngapain aja? Memastikan produksi berjalan. Hari ini saya mau ngapain aja? Yang kedua, saya harus kirim SMS, WA ke 10 calon pembeli. Yang ketiga, saya bisa sharing terkait produk-produk tas baru saya ke sosial media di mana saya aktif di sana. Sehingga clear, hari itu Anda mau ngapain? Jangan sampai ketika kita tidak punya daily plan, kita menghabiskan waktu di depan sosial media, tidak ada manfaatnya. Maka penting daily plan. Anda bisa tulis di sini, Anda bisa tulis di sticky note. Saya ada sticky note. Ini sticky note. Anda bisa tempel di dinding, di kertas, ataupun di tembok. Ya, ini dia. Itu. Yang ketiga, jurnal syukur ini tidak kalah penting ya. Saya setiap hari, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Ini jurnal syukur saya setiap hari. Sehingga dengan jurnal syukur bisa mengundang nikmat-nikmat dari Allah yang bisa jadi tidak kita dapatkan ketika kita tidak awali dengan rasa syukur. Contoh saya bacakan ya. Jurnal syukur 12 Mei 2020.
Saya bacakan. 1, saya bersyukur pagi ini diberikan kesehatan, bisa sholat tahajud. Saya bersyukur Allah izinkan saya berikhtiar untuk bisa visitasi ke klien-klien saya. Alhamdulillah tadi malam saya dihubungi oleh pihak kampus Unisula untuk minta tolong dibantu bagaimana membangun karakter dan budaya sebagai seorang pemimpin. Karena di sana para leader. Nah ini dia. Kalau bisa teman-teman mulai hari ini, besok pagi, Anda bisa tulis, Anda bisa install aplikasi namanya Notebook. Di situ sudah ada format dan instrumennya. Anda tuliskan. Karena ketika Anda tidak menuliskan jurnal syukur, hati-hati nih. Anda buka sosmed yang isinya hujatan, yang isinya ghibah, yang isinya buka aib orang, itu akan jadi racun hari itu. Maka penting teman-teman bagaimana membangun jurnal syukur. Ada yang masuk ya? Oke. Oke, biasa lanjutkan dulu. Oke, selanjutnya selain itu kita lihat sama-sama ya. Oke. Fokus, bagaimana tadi untuk fokus, teman-teman suka mencatat. Nah nanti kalau butuh PowerPoint-nya nanti saya sharing di grup ya, insya Allah. Nanti saya sampaikan ke istri. 3, support system. Nah ini penting. Ini ada yang masuk, sudah. Ini penting, support system. Keberhasilan, kesuksesan bisnis dimanapun Anda jalankan, sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi dari 5 hal. Yang pertama, keluarga. Jadi Anda tidak akan pernah bisa selesai dengan bisnis Anda kalau keluarga Anda tidak akan pernah bisa Anda selesaikan. Maka penting menyelesaikan bisnis dimulai dari menyelesaikan keluarga. 2, punya mentor bisnis. Saya sudah minta tolong ke berbagai mentor. Nah, saya sudah minta tolong ke beberapa mentor. Mereka siap untuk berbagi. Jadi nanti saya akan usulkan ke Pak Darmo, ada beberapa mentor-mentor bisnis yang sudah berpengalaman dengan hutang miliaran, mereka bisa bangkit, sekarang karyawan pegawai bisa lebih dari 100. Ya, besok Rabu saya diundang juga Jenang Mubarok, UMKM yang sudah 3 generasi. Sekarang sudah 3 generasi, pegawai dan karyawan lebih dari 400 orang. Artinya apa? Mentor bisnis penting agar Anda tahu jalan dan arah, punya roadmap, timeline, hari ini, minggu ini, bulan ini, apa yang akan Anda lakukan. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga, guru spiritual. Karena seringkali pemasaran yang kita lakukan bisa jadi itu faktor terbesarnya ada di invisible hand. Apa itu invisible hand? Sesuatu yang nggak nampak, maka Anda butuh guru spiritual. Ya, nanti akan saya sharing di 5 pilar yang kelima. Pilar terakhir, pilar kelima. Ya, yang keempat, Anda harus punya sahabat dekat sehingga bisa sharing, Anda bisa meluapkan segalanya dan orang kepercayaan. Dengan itu, teman-teman bisa terus bertumbuh dengan tim yang ada. Keempat, Masya Allah, masuk terus ya. Ada yang bisa admit. Sudah ada. Si waiting room. Oke. Ya. Admit. Ya. Admit all. Udah. Oke. Oke, ya. Yang keempat ini penting. Kelihatan sudah? Ya, mohon maaf. Yang keempat, setelah 3 pilar tadi saya sampaikan, yang keempat adalah teman-teman jangan pernah takut mengambil resiko. Peluangnya sangat besar hari ini. Bisnis-bisnis baru bermunculan.
Tapi tanyakan dulu tentang 4 hal. 1, apakah resiko itu melanggar agama? Ya, jangan sampai. Contoh begini, Mas, saya ingin melakukan scale up, ya. Saya ingin melakukan percepatan, perluasan bisnis, tapi saya pengen pinjem bank. Nah, apakah pinjem bank itu melanggar agama? Nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Oke, yang kedua, apakah saya punya cadangan rencana? Kalau seandainya ketika saya ingin mengambil resiko pinjam uang di lembaga keuangan itu tidak di ACC. Oke. Yang ketiga, sejauh mana Anda sanggup menghadapi resiko itu? Maka itulah penting dibutuhkan tim. Dibutuhkan orang-orang yang punya kompetensi dan kapabilitas yang berbeda dengan Anda. Sehingga Anda punya kekuatan untuk bisa sinergi dengan mereka. Nah, yang keempat, yang tidak kalah penting adalah, apa ini? Bagaimana suara hati kita ketika kita akan melakukan namanya taking risk, ya, mengambil resiko. Maka semoga menjadi bagian kita. Ini saya admit dulu ya. Takutnya mau selesai malah baru masuk. Saya mohon izin. Oke. Nah, itu dia taking risk. Karena kalau Anda berharap hasil yang berbeda, tapi Anda masih melakukan hal-hal yang sama setiap hari, kayaknya nggak mungkin deh. Maka kalau pengen hasil yang berbeda, Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda. Contoh, hari ini Anda sudah rutin melakukan hal-hal yang sama. Jadi jangan berharap pendapatan Anda bulan ini sama. Maka lakukan something different, sesuatu yang berbeda. Entah itu dari sisi ikhtiar langit atau ikhtiar bumi. Ini saya mengutip pesan dari Pak Mirza, beliau pengusaha yang punya Oricik, yang punya Koja, beliau punya bisnis perumahan, dan masih banyak lagi ya. Beliau sampaikan satu hal penting, marketing bumi itu harus Anda lakukan. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda menjalankan marketing langit. Gimana tuh Mas marketing langit? Nah, Anda bisa lihat nanti di video di YouTube, itu ada channel makna. Anda bisa lihat di sana bagaimana Coach Mirza menyampaikan bagaimana marketing langit. Luar biasa ya. Nanti bisa cek di channel makna. Terakhir, saya sudah dikasih aba-aba, waktunya hampir habis. Di level mana Anda bermain? 1, ini bisa dihilangin ya sih. 1, level rezeki makhluk. Setiap kita sudah dijamin rezekinya. Masya Allah. Ya. Level kedua, rezeki orang berusaha. Jangan sampai Anda berharap keberlimpahan rezeki, tapi Anda usahanya gitu-gitu aja. Oke? Level ketiga adalah rezekinya orang bersyukur. Kalau dalam ajaran agama saya, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur akan ditambah. Yang akan kita bahas level keempat sebenarnya. Level keempat adalah rezeki bagi orang-orang bertakwa. Cile. Gimana itu? Rezeki orang bertakwa. Tolong perhatikan. Rezeki orang bertakwa itu ikhtiarnya dibuat simpel. Tapi rezekinya berlimpah. Banyak kan di antara kita berangkat pagi setelah subuh, pulang malam, tapi rezekinya gitu-gitu aja. Ada juga berangkat pagi, perjalanan macet, pulangnya tengah malam. Ini saya alami di Jakarta, karena saya berapa tahun di Jakarta, bekerja di sana luar biasa. Ternyata gaji yang banyak, istri kemudian durhaka, anak-anak sering sakit, yang terjadi adalah uang gaji, take home pay yang kita dapatkan tidak bisa menutup itu semuanya. Atau bisa jadi uangnya banyak, tapi ternyata hutangnya lebih banyak. Nah, maka ada satu trik yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Sabtuari itu, bagaimana bisnis tanpa modal hutang dengan percepatan untung yang melejit, Anda bisa temukan juga di channel kita. Oke? Itu dia. Rezeki orang beriman seperti apa?
Anda bisa lihat rezekinya orang beriman, wa may yattaqillah yaj'al mahraja. Orang beriman itu rezekinya nggak disangka-sangka. Tiba-tiba datang dari sesuatu yang tidak diduga. Coba bayangin. Maka bersyukur orang-orang yang beriman, bersyukur orang-orang yang bertakwa, bersyukur orang-orang yang punya bukan hanya ikhtiar bumi, bukan hanya marketing bumi, tapi juga marketing langit. Maka nanti semoga ada sesi bisa belajar dari Pak Mirza nih. Beliau yang mencetuskan marketing langit, bagaimana agar bisnis kita dengan cara melejit, caranya adalah salah satunya adalah dengan marketing langit. Itu dia. Di akhir sebelum tanya jawab, ini slide terakhir. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak ini? Apa bedanya? Udah diingetin sama Zoom. Ada yang tahu apa bedanya? Gubuk. Butuh berapa lama, Bu? Bisa bikin gubuk. 1 paling 2 hari ya. Beda sama sebelahnya. Ini adalah Burj Khalifah. Dibangun 2004, selesai 2010, 163 lantai, dibangun selama 6 tahun. Apa bedanya? Gubuk ini mudah bangunnya, Bu. Tapi mudah pula meruntuhkan. Berbeda dengan yang ada di Dubai. Susah bangunnya, lama berdirinya, tapi juga dia akan kokoh. Artinya ada beberapa hal. 1, pondasi itu penting. Pondasi. Karena semakin kuat pondasi, dibangun berapa lantai pun nggak masalah. Tapi coba kalau pondasinya hanya pring, hanya bambu, Anda bikin gubuk saja, dia tidak akan pernah bertahan lama. Maka 1, pondasi itu penting. Yang kedua tentang lamanya. Bisnis tidak bisa instan. Dia harus dipenuhi dengan kesabaran, rasa sakit, ditolak, dicemooh, dicibir, diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi must go on, tetap jalan. Saya mulai berbisnis, berdiri sendiri, tidak di bawah payung organisasi lain, beberapa waktu yang lalu. Benar, di awal-awal bisnis, banyak yang nolak, banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan, tapi tetap jalan aja. Artinya bisa kok. Maka penting bagi kita sabar. Bisnis nggak bisa instan, hanya Indomie yang bisa. Maka penting bagi kita menyadari bahwa bisnis yang selama ini sudah kita lakukan, sabar. Sambil Anda evaluasi, butuh perbaikan seperti apa. Saya ada instrumen untuk bisa bikin roadmap bisnis ke depan Anda seperti apa. Ya, semoga nanti bisa saya sharing di grup juga tentang instrumennya itu. Dan dengan itu Anda punya gambaran. Hari ini bisnis saya sudah sampai mana? Hari ini bisnis saya perlu support apa? Hari ini tantangan ke depan seperti apa gitu. Ini kan penting. Tantangan ke depan. Coba bayangkan bagaimana sekarang mal-mal sudah banyak merumahkan pegawai. Hypermart, Matahari, Airi tutup, KFC banyak yang close. Ketika mereka tidak memiliki strategi untuk berubah, percepatan untuk beradaptasi dengan new normal, maka siap-siap mereka juga akan gulung tikar. Ini yang paling kena imbasnya kan UMKM. Saya diskusi dengan teman saya di Undip, Tembalang, banyak yang mereka close. Maka ini kesempatan bagi kita. Jangan jadikan ini wahana kita mengeluh, tapi terus berjuang dengan cara apa? Semoga grup Semarangan ini bisa mensupport kita dari sisi sistem, dari sisi motivasi, dari sisi jaringan, link, sehingga Anda bisa tetap bertahan. Kalaupun ada kebutuhan apa, teman-teman di sini, mari terus pasarkan. Semoga lebih banyak lagi nanti grupnya. Dengan member lebih banyak, kebutuhan apa yang diperlukan, itu bisa disupport dari grup ini. Walaupun sederhana, tapi semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Kalau Bapak Ibu ingin informasi lebih lanjut, bisa menghubungi di sini. Dan kalau ingin
motivasi-motivasi yang lebih banyak, Anda bisa temukan kami di Makna Channel. Semoga bermanfaat. Jalin silaturahim. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, sehingga ini kita bisa jadi jalan komunikasi antara Bapak Ibu dengan kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktu saya tinggal 3 menit lagi sebelum nanti di close sama Zoom. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan masukan, kritik, saran, pertanyaan, mungkin nanti bisa di grup ya, sehingga nanti bisa diakomodir oleh teman-teman admin dari Semarangan. Demikian, al-haqqu minallah, kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, al-batil minni, kalau ada kesalahan, kebodohan, itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih Bapak Ibu, sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah. Semoga bermanfaat, sehat selalu, bukan hanya tingkatkan imun tapi juga iman. Semoga ketemu di kesempatan yang lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Pak Yus, luar biasa. Meskipun kejar tayang ini ya, tetapi banyak hal yang mungkin setelah ini kita pikirkan lagi, kita cermati lagi. Saya tadi beberapa mencatat, yang pertama adalah fokus ya. Jadi usaha kita harus fokus. Kalau nggak fokus itu kayak main sepak bola tapi nggak ada gawangnya. Ngayu ngalor ngidul ngitan ulon ora ono gawangnya. Nggak ada gawangnya. Ya itu kesel tok. Sehingga kita sebagai UMKM harus punya target. Sehari mau dapat penghasilan berapa itu tercatat. Itu yang kita kejar. Kemudian yang saya catat tadi adalah yang marketing langit. Nah, ini nanti pembahasannya mungkin kita mudah-mudahan bisa mengundang narasumber untuk membahas tentang ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa berbagi tentang itu. Baik, cukup nggak nih untuk pertanyaan? 3,5 menit. Baik. Atau lewat grup aja ya. Nggak, mungkin saya sekedar memberikan beberapa note tadi yang disampaikan beliau Pak Yus. Kita berkesempatan untuk belajar saat ini. Saya kemarin ke Banyumanik, COD-nan begitu. Janjian di salah satu pusat Pizza Hut saja. Itu jualannya sekarang pinggir jalan. Bayangin, dia punya gedung megah, luar biasa, AC dingin, wangi. Bikin tenda di depan. Itu Pizza Hut. Mereka saja berani mengambil resiko seperti itu. Turun gunung, ya kan? Apalagi kita. Kalau kita hanya tidak mau belajar, tidak mau berubah, ya kita digerus oleh yang besar-besar. Bayangin, Pizza Hut itu dulu kalau orang masuk, itu kan gagah masuk Pizza Hut. AC dan lain sebagainya. Sekarang masih di atas motor ini Pizza Hut bungkus telu Pak, telu Mbak, itu 100.000, luar biasa. Jadi ini kesempatan buat kita untuk belajar. Kita berharap supaya grup pasar online Semarangan ini punya manfaat buat panjenengan, karena kita bareng-bareng. Seorang mono iki panas sengkring iki sing nyangga wong akeh gitu ya. Di masa pandemi seperti ini ya banyak teman-teman yang punya nasib atau punya dampak yang sama dengan kita, sehingga kalau kita bisa saling istilah berbagi, mudah-mudahan itu bisa menguatkan. Tadi disampaikan juga ada istilahnya guru spiritual ya Pak Yus ya, guru spiritual. Sekedar contoh saja, sekedar contoh. Guru spiritual itu begini, saya pernah punya pelanggan pesan produk saya. Saya bilang, sorry bro, aku lagi luar kota, gak gawe aku. Masalah aku itu ngadoni dewe, bakar dewe, bungkusi dewe, marketing dewe, aku ke luar kota, gak sempat gawe, no. Yalah, kamu beli di tempat lain. Ini ada yang paling terkenal produknya Semarang, tolong beli di sana. Ini nggak takon regone, mesti mahal. Sudah, dia beli di sana. Dia beli di sana, dibawa pulang, dibagikan ke teman-teman kantornya. Selisih 1 minggu, saya datang ke kantornya, saya dimarahin sama orang satu kantor. Weh mas, ini digawa ke produk di sopo. Lah Pak, produk yang paling enak ning Semarang. Gak enak plus, enak gone sampean. Lho kok iso, Pak? Larang gone kono. Kok iso enak gone aku? Pak Yainya bilang, Pak Yai, Mas, yang menciptakan lidah itu Allah. Yang menciptakan rasa itu Allah. Lah kalau Allah itu menghendaki produk panjenengan yang cocok dengan lidahnya para konsumen, ya jenengan nggak bisa protes.
Orang nggak usah bicara branding, nggak usah bicara merek. Sehingga saya hanya memberikan motivasi pada teman-teman. Barangkali ada produknya yang mungkin belum punya merek, atau mungkin barangkali PR juga belum punya. Yang ngurus PR itu pitung dino masa berlakunya dia. Kalau kurang dari 7 hari nggak bisa dapat PR. Jangan ragu. Tetap apa istilahnya optimis, tetap yakin dengan produk panjenengan karena produk panjenengan yang terbaik. Yang paling simpel adalah kalau kita bisa memberikan produk terbaik, konsumen itu akan loyal terhadap produk kita. Kalau kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, konsumen juga akan loyal terhadap pelayanan panjenengan. Jadi itu barangkali sayang sekali ternyata kalau ini kan baru pertama kali kita via Zoom ya, jadi ternyata